warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Calika dari kelas 11 Tata Busana. Ingin menceritakan kisah Timun Mas dan Buto Ijo. Alkisah, di sebuah desa hiduplah seorang janda bernama Mbok Srini. Mbok Srini hidup sebatang kara karena suaminya telah meninggal dan ia tak memiliki anak. Kalau begitu, Mbok Srini terus mengharapkan seorang anak supaya beliau tidak kesepian. Pada suatu ketika, Mbok Srini bermimpi didatangi oleh sosok raksasa di hutan. Raksasa itu menyuruh Mbok Srini datang ke hutan dan mengambil bungkusan yang ada di balik pohon. Mbok Srini terbangun dari tidurnya. Dia termenung memikirkan ucapan raksasa yang ditemuinya di dalam mimpi. Karena merasa itu adalah pertanda mukjizat, Mbok Srini segera ke hutan dan dia datang ke balik pohon tempatnya biasa dia mencari kayu-kayu bakar untuk kebutuhannya sehari-hari. Namun, bukannya mendapatkan anak yang diinginkannya, Mbok Srini justru bertemu raksasa berwarna hijau, yaitu Buto Ijo. Buto Ijo berkata, "Aku akan mengabulkan permintaanmu, tetapi kau harus memberikan imbalan yang sepadan." Buto Ijo ingin Mbok Srini membesarkan seorang anak, dan ketika ia berusia 6 tahun, ia akan mengambil dan memakannya. Mbok Srini pun menyetujui ucapan Buto Ijo. Kemudian, Buto Ijo memberikan segenggam biji timun mas kepada Mbok Srini. Buto Ijo menyuruh Mbok Srini merawat biji timun mas itu. Mbok Srini segera pulang ke rumah untuk menanam biji timun mas itu. Sejak saat itu, Mbok Srini selalu rajin menyirami dan merawat tanaman timun mas. Selang beberapa hari, biji timun mas itu mulai berubah menjadi pohon yang banyak, dan selang beberapa hari, biji timun mas itu mulai berubah menjadi pohon yang lebat hingga menghasilkan buah timun yang besar. Karena merasa timunnya sudah tumbuh, Mbok Srini segera membuka timun mas yang paling besar. Dari dalam timun mas muncullah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Karena anak itu berasal dari timun, Mbok Srini pun menamainya dengan Timun Mas. Sejak saat itu timun mas tumbuh menjadi anak cantik yang hidup dengan baik. Karena Mbok Srini selalu menjaga dan merawatnya. Namun, Mbok Srini selalu dihantui rasa takut akan kedatangan raksasa untuk mengambil dan memakan timun mas. Ketakutan ini pun terjadi hari itu. Buto Ijo benar-benar datang ke rumahnya dan ia menyuruh timun mas untuk bersembunyi di dapur. Setelah memastikan timun mas bersembunyi di tempat aman, Mbok Srini terus dan tidak enak dimakan. Tunggulah 2 tahun lagi. Buto Ijo pun mengiyakan ucapan Mbok Srini dan berkata, "Baiklah, aku akan menunggu 2 tahun lagi." Setelah kepergian Buto Ijo, Mbok Srini terus berdoa kepada Tuhan supaya membantunya mencari jalan keluar. Doa Mbok Srini pun terkabul melalui mimpinya. Dia bertemu dengan seorang petapa di Kidul dan segera menyuruh Timun Mas mencari petapa yang ada di mimpinya itu. Timun Mas segera mencari petapa setelah berhari-hari pergi. Benar saja, petapa yang Timun Mas cari ada di sana. Petapa segera memberikan 4 bungkusan kepada Timun Mas dan menyuruh Timun Mas berlari ketika Buto Ijo mengejarnya. Ada foto aku pakai motor. Foto. Dan pakai motoran naik belakangnya. juga Timun Mas harus melemparkan bungkusannya secara bertahap. Bisa namanya, Jo. Tidak terasa 2 tahun sudah berlalu begitu saja. Raksasa
kembali datang ke rumah Mbok Serini untuk meminta timun mas. Raksasa sudah kehabisan kesabaran dan dia memaksa Mbok Serini menyerahkan timun mas. Dengan berat hati, Mbok Serini pun meninggalkan timun mas untuk menemui raksasa. Bukannya menghampiri raksasa, timun mas justru berlari secepat mungkin. Timun mas segera melemparkan satu bungkusan pertama yang ternyata berisi biji timun. Ketika biji itu dilemparkan ke arah raksasa, seketika muncul ladang timun yang sangat banyak sehingga raksasa kesulitan bergerak. Namun raksasa tetap mampu melepaskan diri dari sana dan kembali mengejar timun mas. Timun mas segera melemparkan bungkusan kedua, ternyata berisi jarum-jarum yang dilemparkan oleh timun mas ketika berubah menjadi pohon-pohon pinus yang melukai kaki raksasa. Namun raksasa kembali berhasil membebaskan diri. Timun mas kini melemparkan bungkusan ketiga yang berisi garam. Tempat garam-garam itu dilemparkan, muncul lautan yang membuat raksasa tenggelam. Namun lagi-lagi raksasa berhasil menghadapinya. Timun mas sudah hampir menyerah, tetapi dia kini melemparkan bungkusan keempat. Bungkusan terakhir itu berisi terasi, dan ketika dilemparkan ke arah raksasa, muncul lautan lumpur yang panas, sehingga raksasa pun tenggelam. Timun mas pun selamat dari kejaran Buto Ijo. Timun mas segera kembali ke rumah tempat tinggal Mbok Serini. Ketika dia sampai di sana, dia berlari mendatangi Mbok Serini yang sedang menangis. Mbok Serini pun segera memeluk timun mas. Sejak saat itu, Mbok Serini dan timun mas pun hidup bahagia selamanya. Di mana kisah asal Jawa Tengah ini seru dan mengharukan sekali kah? Pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini adalah orang yang memiliki niat awal jahat tentu saja pada akhirnya akan celaka dan tidak akan berakhir baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.